Halo, cek. Halo, Mas Tangga, sudah? sudah siap? Ya udah mas. Oke, selamat malam teman semuanya. Masih telah datang lagi cara Zeno, Morfologi dan Metafisik. Dan hari ini kita akan membahas Critical Real Science. Episode malam ini akan dipandu oleh Tangga Mahasiswa. Sedikit background, Tangga ini ya, menurut saya untuk bicarakan sekarang. Kami sudah membaca sejak berapa tahun lalu, 1 bulan yang lalu. Dulu di saya satu klub membaca dengan Tangga, ada klub kecil Roy Bhaskar. Cuma udah gak lupa mas. Selain itu Tangga juga di Zeno sebagai ketua Fisika dan Teknologi. Oke, jadi akan sangat sudah untuk menjelaskan dan ilmu dan hubungannya dengan realism science dan teknologi. Oke, tanpa panjang lagi, silakan Tangga, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, selamat malam. Ini Mas Diar, suaraku jelas nggak? Soalnya di sini hujan, mungkin sinyalnya agak terganggu. Baik, makasih Mas Diar. Malam ini saya akan membuka sedikit bacaan saya tentang satu bukunya Roy Bhaskar. Mungkin Roy Bhaskar seringkali dikenal sebagai salah satu filsuf yang bidang filsafat ilmu, tapi menurut saya mengapa kemudian realisme kritis atau critical realism ini penting untuk dibahas hari ini. Saya melihat bahwa di bukunya yang pertama, jadi Bhaskar ini salah satu penulis yang menurut saya cukup aktif di tahun 70-an sampai 80-an. Ada beberapa bukunya yang terbit dan sangat beragam. Tapi menurut saya ada dua karya Roy Bhaskar yang penting. Yang pertama yaitu Realist Theory of Science, dan buku keduanya tentang Possibility of Naturalism, yang membahas bagaimana, kalau yang buku pertamanya dia membahas bagaimana hubungan antara realisme dan juga ilmu, secara spesifik adalah ilmu alam. Kemudian mohon maaf Tangga, mohon maaf tentang sedikit kayaknya kurang keras. Oke, sebentar mas. Dan di buku keduanya dia membahas tentang jelas. Oke, di buku keduanya Bhaskar membahas tentang bagaimana realisme kemudian masuk pada ilmu sosial dan ilmu-ilmu non eksakta. Tetapi pada malam akan membahas sedikit. Jadi di bukunya Bhaskar yang Realist Theory of Science itu terdapat tiga bab. Bab pertama membahas tentang hubungan antara metafisika, ontologi dan juga ilmu, bagaimana. Kemudian buku keduanya membahas tentang di buku pertama subbab yang keduanya membahas tentang bagaimana realitas itu dipahami agar sains itu mungkin. Makanya saya membaca buku Bhaskar ini cukup menarik karena hampir setiap subbabnya dia selalu memberikan penekanan bahwa apa yang ingin disampaikan oleh Bhaskar adalah sebuah pertanyaan mengenai the question of what the world must be like for science to be possible. Jadi dia ingin mengasumsikan bahwa dunia seperti apa sih yang ingin diraih oleh seorang realis, atau sebaliknya dunia seperti apakah yang memungkinkan sains itu ada secara realis. Karena Bhaskar sebelumnya tahun 1960-an ke belakang dia memang mengikuti jejak gurunya. Dia melihat bahwa ada semacam kekurangan antara positivisme dan juga posmo pada waktu itu. Sains dan juga dunia realitas itu sembarangan dalam tanda kutip. Nah, kemudian
Bhaskar sendiri memberikan nama pada gagasannya yaitu realisme saintifik. Seperti apakah realisme saintifik itu? Secara singkat, inti dari buku Bhaskar ini sebenarnya dia ingin mengkritik dua pandangan besar yang selama ini kita pahami. Mungkin teman-teman yang mendalami suatu disiplin ilmu non filsafat pasti seringkali mendengar istilah positivisme dan juga postmodernisme sebagai suatu metode. Tapi yang ingin dikritik oleh Bhaskar ini sendiri adalah bahwa positivisme dan postmo ini keduanya sama-sama memiliki kelemahan. Ketika kita memandang atau mengikuti jalur post, Bhaskar memberikan penekanan adanya reduksi realitas ke fakta empirik. Kemudian pada gagasan postmo, reduksi itu terjadi pada ketika realitas itu dihadapkan atau kemudian direduksi berdasarkan pada konstitusi manusia. Artinya realitas ini hanya semata-mata karena hasrat, terus realitas ini muncul karena intensionalitas atau kesadaran, atau karena ada tubuh kemudian muncullah realitas dan seterusnya. Atau mungkin jadi realitas ini terkonstruksi hanya karena adanya diskurs, wacana, atau mungkin kuasa yang melatar belakangi adanya realitas. Kemudian di positivisme, reduksi realitas ini ke fakta empiris, artinya meskipun positivisme menganut empirisme dalam tanda kutip yang selalu mengejar objektivitas keilmuan dan menghapus metafisika, disinilah titik yang menarik saya rasa kenapa Bhaskar kemudian patut untuk dibaca, meskipun di beberapa karya-karyanya kemudian Bhaskar mengalami semacam perubahan pemikiran. Nah, artinya dari dua hal tadi Bhaskar memiliki asumsi filosofis di mana dia menolak sains yang bersifat anti-realis dan bahkan bersifat soliditas di sini. Artinya ketika kita melihat realitas, kita hanya mendasarkan pada kebenaran justifikasi terhadap subjek kita, subjek yang korelat seperti itu. Bhaskar selalu mengandaikan bahwa dunia atau realitas itu mind independent world. Jadi Bhaskar percaya bahwa ada dunia yang independen di mana dimungkinkan karena ada dunia yang independen tersebut. Nah, oleh sebab itu Bhaskar menganggap bahwa sains sudah sewajibnya dan harus realis sebab harus memiliki dua dimensi, yaitu intransitif dan dimensi transitif. Nah, kedua dimensi inilah yang menurut saya Bhaskar berusaha untuk mengelaborasi kelemahan dan kelebihan dari keduanya, baik positivisme maupun postmo. Dalam ranah postmo sendiri, Bhaskar mengambil suatu hal yang menurut dia penting, bahwa sains itu sendiri merupakan produk sosial dari sejarah perdebatan dalam masyarakat. Artinya mungkin saja generasi yang dibawa oleh Hawking, kemudian teori relativitas Einstein yang berusaha merevisi atau memperbaiki teori gravitasi Newton, dia hadir tidak begitu saja ada, tetapi karena adanya istilahnya kalau Bhaskar memberikan kata-katanya, karena ada intersubjektivitas dalam tanda kutip ketika sang ilmuwan bertemu ilmuwan lain, kemudian mereka ngobrol, kemudian mereka menemukan model yang baru, tetapi realitas yang mereka kejar itu menurut Bhaskar tetap menjadi independen dengan adanya seperti itu. Jadi kalau Bhaskar selalu menggarisbawahi bahwa mungkin ketika kita memilih transcendental idealisme ala Kant, kita kemudian hanya mengamati dan kita berhenti, oke, saya selesai sampai di fenomena, berarti fenomena ya sudahlah, di sana dia tidak mengingatkan dalam terkutip. Nah, untuk Bhaskar sendiri, nomena atau nanti di Bhaskar mungkin ganti dengan kata-kata bukan nomena, tapi ada domain real, domain aktual, dan domain empiris, itulah yang saling memiliki hubungan satu sama lain. Tetapi apakah kemudian
pada dimensi transitif ini, sains tidak terlepas dari manusia. Tidak, sains juga memiliki relasi dengan manusia, di mana ketika sains menjadi produk sosial, artinya mungkin saja sains akan berubah seiring perkembangan waktu, tetapi untuk realitas sendiri itu niscaya independen. Nah, sedangkan untuk sains itu sendiri bisa menjadi sains tentang sesuatu hal, atau state of affair-nya itu dia ada nggak ada manusia pun, sains dalam tanda kutip, dia akan menjadi sains pada dirinya sendiri. Artinya, contoh yang paling sederhana, si Bhaskar di bab awal selalu menetapkan dua hal, yaitu gravitasi dan teori evolusi. Teori evolusi kemudian kita pahami sebagai produk sosial atau produk yang menyejarah, karena kita membuat semacam penelitian atau eksperimental dengan cara menutup, sehingga kita menemukan kausal-kausal bahwa pasti seperti ini, misal X pasti menjadi Y dan seterusnya, kemudian kita simpulkan itu menjadi suatu teori. Tetapi bagi Bhaskar itu sendiri, penyimpulan X menjadi Y itu tidak bisa menjadi suatu hal yang final, tetapi ada semacam dimensi intransitif di mana sains itu benar-benar independen, dan ada atau tidak adanya manusia itu pun term sendiri bisa ada, katakanlah gravitasi, kemudian teori evolusi seperti itu. Tetapi proses evolusi itu pasti ada seperti itu. Atau mungkin mengapa kemudian transitif muncul, ya karena ada dimensi intransitif. Jadi dimensi transitif itu tidak akan muncul tanpa adanya dimensi sensitif. Artinya kalau bagaimana dengan ilmu sosial, dalam ilmu sosial pun tidak mungkin seorang sosiolog itu dia bekerja hanya menarik pada garis, oke, manusia bisa bergerak seperti ini di sini karena dia punya hasrat. Tetapi seorang sosiolog atau seorang ekonom pun dia pasti punya objek atau objek dari sains itu sendiri, dan objek itu tidak bisa kita sederhanakan hanya pada fakta-fakta empirik yang ada. Nah, terus bagaimana nantinya? Nah, nantinya akan ada dua domain di belakangnya, yaitu domain aktual dan juga domain real. Selama ini orang-orang selalu menjatuhkan bahwa sains itu ya tentang fakta empiris seperti itu. Tapi kemudian bagi Bhaskar sendiri, sains itu adalah sesuatu hal yang terstratifikasi, terhierarki dan seterusnya. Nah, alasan Bhaskar kemudian semacam, bukan mengkritik sih, ingin memberikan jalan tengah antara positivisme dan juga Posmo adalah dia melihat adanya semacam kekeliruan epistemik atau epistemic fallacy, di mana adanya reduksi dari proposisi tentang apa yang ada atau apa yang menjadi ontologis ke dalam proposisi tentang pengetahuan epistemik mengenai apa yang ada. Jadi kita tidak bisa menjustifikasi realitas itu berdasarkan apa yang kita persepsi tentang realitas itu sendiri. Jadi kemudian kita mereduksi mana yang ontologis dan mana yang epistemik, kemudian mana yang epistemik direduksi ke yang ontologis. Jadi mungkin Bhaskar lebih menekankan epistemic fallacy daripada apakah kemudian seorang ilmuwan itu bisa dikatakan dia membaca realitas secara utuh gitu, secara totalitas? Faktanya adalah seorang ilmuwan itu sendiri dalam meneliti realitas, dia mau tidak mau harus membatasi penelitiannya, atau bagi Bhaskar disebut dengan proses eksperimen, selalu mengandaikan adanya ketertutupan atau closure di sini, penutupan atas sebuah sistem yang besar. Artinya, saya ingat kalau dulu waktu SMA itu di babak penelitian biologi, pasti guru saya selalu menerangkan bahwa kamu tidak mungkin meneliti perubahan pada kecambah, kamu harus membatasi variabelnya. Ada variabel tetap, ada variabel yang bebas, dan itu sendiri untuk menentukan hasilnya. Jadi hasilnya itu sudah kita bisa prediksi lah hasilnya seperti apa dengan penutupan-penutupan seperti itu. Padahal itu sama saja kita mereduksi apa yang ada pada fakta realitas, kita belum memahami lebih jauh lagi. Nah, Bhaskar ingin melihat realitas itu lebih jauh. Dia tidak hanya sekedar pada penutupan saja, kemudian kita bisa membuat realitas itu final hanya sekedar pada penutupan eksperimen. Nah, bagi Bhaskar,
adalah bahwa sains itu sendiri juga bekerja pada sistem yang tidak tertutup. Artinya ada sistem yang terbuka yang mungkin saja tanpa eksperimen kita bisa memahami itu, bisa tahu walaupun tidak 100% tahu gitu. Kayak apel jatuh terus kemudian kita sebelum menggunakan uji eksperimen pada sistem tertutup, kita mungkin tidak menyebut itu sebagai gravitasi, kita tidak memberikan semacam penamaan bahwa itu namanya gravitasi atau apapun itu. Pada sistem terbukalah Bhaskar kemudian memberikan satu posisi bahwa sains itu sendiri ya dia tidak 100% fully, kalau kita ngomong eksperimen itu final, tidak seperti itu. Tapi ini cocok sekali untuk ilmuwan-ilmuwan yang ada di secara umum di Indonesia. Mereka akan lebih cepat puas ketika mereka bisa menentukan hasil eksperimen. Padahal ya kita tahu variabelnya pasti dibatasi seperti itu. Ya entah itu di ilmu alam maupun di ilmu sosial secara umum seperti itu. Karena kita tahu ada problem di induksi dan reduksi itu sendiri seperti apa. Nah, oleh sebab itu bagi Bhaskar, sains itu sendiri bergerak pada sistem yang terbuka, sehingga bukan sekedar mengamati regularitas pada sistem tertutup tadi. Sebenarnya Bhaskar punya ini sebenarnya pembacaan dari saya dan beberapa koleganya. Kalau Bhaskar ditarik, mungkin posisinya Bhaskar ada di antara konstruktivisme, posmo dan juga positivisme itu sendiri. Kalau mungkin di Indonesia sering dikenal jalan tengah lah atau apalah itu seperti itu. Ya bisa jadi mungkin bebas-bebas saja. Tetapi yang menarik adalah kemudian Bhaskar membuat rumusan sendiri. Yang pertama adalah sains itu seharusnya memegang teguh yang namanya ontologi realisme. Artinya realitas itu bertingkat, terstruktur dan hierarkis. Jadi kita nggak harus cepat puas lah dengan hasil yang kita amati. Jangan-jangan yang kita amati cuma konstanta dari event saja seperti itu. Dan kemudian agar tidak terjatuh sebagaimana posmo yang dikecam oleh Bhaskar, dia memberikan gagasan yang dia sebut sebagai relativitas epistemologis. Ini saya coret karena tidak terkait dengan bahasan hari ini. Bahwa sains ya bersifat relatif, hanya sebatas pada konteks sosialnya saja, dan itu bisa jadi berubah-ubah. Tetapi sains bagaimana sains realitas itu, dia ada atau tidak ada manusia ya seperti itu. Kemudian terakhir adalah putusan rasionalitas, bahwa penarahan dalam setiap putusan ilmiah itu diperlukan. Jadi sains itu bukan barang yang kemudian kita amati, kemudian kita bikin masukan ke semacam eksperimental, dan selesai ya sains. Ya mungkin itu kita bisa sebut sebagai sains, tapi tidak sepenuhnya kemudian kita bisa menjustifikasi dari apa yang kita dapat dari laboratorium itu sebagai realitas yang utuh. Dalam bukunya, di buku bab 3 terakhir, Bhaskar menyinggung tentang positivisme. Artinya positivisme, ya ini teman-teman mungkin paham word karena hanya mengacu pada hasil tangkapan konstanta konjungsi terhadap event itu. Kemudian, ini yang menarik adalah Bhaskar takut kalau adanya persamaan antara eksplanasi dan juga prediksi. Jadi apa yang terjelaskan oleh sains, kemudian kita seolah-olah membuat itu menjadi model, bukan model sih, membuat kerangka acuan yang itu fix, kemudian untuk memprediksi apa yang ada di depan. Padahal bisa jadi apa yang ada di depan kita itu belum sampai pada hal yang lebih esensial seperti itu. Ya, positivisme bekerja pada regularitas peristiwa yang konstan tadi sudah saya sebutkan. Kemudian positivisme selalu bergerak pada universalitas sistem yang tertutup, closed system tadi. Closed system tadi itu sendiri juga dia tidak bisa terlepas dari dua hal. Pertama yaitu kalau Bhaskar menyebutnya scientific training. Jadi ilmuwan-ilmuwan yang terlatih, yang skilled, itu juga mempengaruhi bagaimana kemudian hasil dari apa yang ada di eksperimen dan persepsi dari si peneliti itu kemudian menentukan. Jadi kalau Bhaskar sering bilang bahwa hasilnya itu bukan determinasi, mungkin saja itu depend on seperti itu. Nah,
konsep kausalitas secara umum, dan saya pahami juga sampai sekarang, saya juga tidak bisa terlepas dari ini, itu sebagai relasi sebab akibat. Jadi kalau jika X maka Y, jika A maka B, dan seterusnya, dan itu menjadi suatu patokan yang fix seperti itu. Kemudian asumsi lain adalah setiap kita melihat seorang yang berpegang teguh pada positivisme, pasti dia melihat bahwa teori observasi yang diandaikan selalu netral. Padahal itu bisa jadi ya tidak sepenuhnya. Di satu sisi, Bhaskar juga menggarisbawahi bahwa antara positivisme dan posmo ini sama-sama aja. Kalau di posmo, jelas dia menolak metateorinya positivisme seperti tadi, dia berkebalikan yang anti realis, meskipun bagi Bhaskar dua-duanya sama-sama anti realis, karena ketika posmo dia sangat mengandaikan konstruksi sosial, relativisme. Jadi di sini isme. Kalau Bhaskar tadi kan relativitas epistemologis, bukan relativisme. Kalau jadi isme ya semua dan lain sebagainya seperti itu, dikit-dikit konspirasi dan sebagainya. Kemudian Bhaskar menyoroti bahwa proses perkembangan ilmu pengetahuan dalam posmo ini sangatlah kuat karena didominasi oleh Kuhnian, kemudian bagaimana Foucault merumuskan relasi antara kuasa politik dan pengetahuan, dan juga metode pluralistiknya Feyerabend itu anything goes. Nah, bagi Bhaskar, posmo ini sendiri juga punya kelemahan. Kalau misal kita semuanya kita kaitkan dengan diskurs dengan hasrat, dengan intensitas kesadaran dan politik dan lain sebagainya, kemudian kita akan jatuh pada pembahasan yang kemudian non science dalam tanda kutip. Padahal yang harus dicari adalah domain real dari struktur realitas itu. Jadi ya kita tidak harus cepat puas dengan domain empiris yang kita cari sebagaimana pada pemahaman positivisme itu. Kemudian posmo ini sendiri mendasarkan bahwa diskursus menjadi sebab fundamental atas realitas dunia. Mungkin kalau sebagian orang-orang kita mungkin lebih suka bermain di posmo karena memang secara umum metodenya bersifat diskurs analisis kalau menurut Bhaskar. Simpulannya adalah seperti ini. Seperti tadi saya jelaskan, kritik atas idealisme transendental kan artinya Bhaskar memiliki semacam kecurigaan jangan-jangan transendental kan ini memiliki derivasi atau turunan pada posmo. Mengapa demikian? Karena adanya kalau saya sih bukan membacakan ya, mungkin teman-teman ada yang bacakan lebih jauh, orang-orang selalu membuat simplifikasi seperti ini. Nomena itu nggak mungkin bisa kita raih, nggak mungkin bisa kita catch, ya udah kita berhenti pada fenomena, dan fenomena itu pasti korelat dengan subjek. Ya udah, berarti semua hal dapat direduksi pada subjek, dan yang kita reduksi padahal seharusnya menjadi semacam pernyataan ontologis, tapi kemudian direduksi menjadi pernyataan epistemik atau epistemic fallacy di situ. Nah, empirisme klasik Hume di sini, Bhaskar ingin mengkritik bahwa tidak selamanya sains atau realitas itu hanya berpijak pada konstanta event tadi, event-event yang secara terus-menerus kita uji pada laboratorium, padahal dengan variabel dan juga variabel dan objek yang sama. Artinya misal meneliti kecambah 3, kemudian ada variabel tentang sinar mataharinya seberapa, terus luas ruangan untuk menanam kecambah itu, misal seperti itu, dengan hasil yang sama, kemudian kita mematok bahwa realitas tentang kecambah itu seperti ini. Nah, artinya kemudian realisme kritis ini di-combine, istilah realisme kritis dan realisme transendental ini sebenarnya cukup rumit di bukunya Bhaskar, ya ganti-ganti, kadang ngomong realisme kritis, kadang ngomong realisme transendental. Hal transendental ini dia hanya mengasumsikan dunia seperti apa sih. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang memungkinkan adanya syarat kemungkinan ontologis bagi adanya pengetahuan itu sendiri. Yang itu sedikit berbeda dengan idealisme transendentalnya kan, dan juga empirisme klasiknya Hume. Dan artinya apa yang harus kemudian diperbaiki
sebagai seorang ilmuwan yang meneliti realitas, entah itu ilmuwan di ilmu eksakta atau di ilmu sosial, tapi kalau di buku pertamanya dia lebih banyak ngomongin orang-orang di ilmu bahwa realitas itu sendiri jangan-jangan, tetapi bukan jangan-jangan sih, kalau realitas tersusun karena adanya stratifikasi, dan stratifikasi itu modelnya semacam ada domain-domainnya, dan domain-domain ini mereka saling terhubung, tetapi keterbatasan persepsi manusia hanya memungkinkan dia menangkap domain aktual dan juga domain empiris, tetapi domain ring ini sendiri unknowable but knowable, seperti itu. Dia nggak bisa diketahui tapi kita bisa tahu. Gimana ya kata-katanya? Pokoknya orang lebih seperti itu. Nah, realisme kritis itu membuat pandangan seperti ini. Domain real lebih besar sama dengan domain aktual, lebih besar sama dengan domain empiris, dan ketiganya saling terhubung. Tapi asumsi dari Bhaskar sendiri melihat bahwa idealisme transendental kan, atau mungkin posmo dan turunannya, dia membatasi antara yang domain ini mungkin lebih besar, dan itu dia tidak terhubung karena tidak ada sama dengannya. Dia tidak bisa di-catch lah, ngapain ngomongin ke sana gitu. Cukup sampai di domain empiris ataupun domain aktual. Misal domain empiris kita bisa melihat ada dua hal, jeruk dan pohon jeruk. Terus di domain aktual kita lihat ya jeruk itu jatuh, ya udah selesai sampai situ. Atau kemudian kita merumuskan karena kita sering melihat jeruk itu jatuh, berarti ada hukum yang mengatasi itu, kita sebut dengan gravitasi, katakanlah seperti itu. Nah, gravitasi bagi Bhaskar adalah domain real. Nah, berbeda dengan empirisme klasik sampai positivisme, si Bhaskar melihat bahwa adanya penyamaan antara yang real, yang aktual, dan empiris. Basisnya seperti itu. Nah, ini saya ambil dari bukunya Bhaskar, kurang lebih seperti ini. Di sini setiap domain itu, jadi kalau di sini kita berbicara domain yang empiris, berarti pengalaman kita memungkinkan untuk menyerap itu. Kemudian di event atau kejadian-kejadian ya kita masih memungkinkan untuk kita tahu, seperti jeruk jatuh tadi, apel jatuh tadi, peristiwa-peristiwa aktual seperti itu. Tapi di balik peristiwa aktual itu pasti ada struktur yang melandasinya atau domain realnya, atau mekanisme apa yang di belakangnya. Jadi, dan realitas itu rumit sebenarnya bagi Bhaskar dan kompleks. Jadi mungkin saja yang kontingen itu saling menyusun untuk menjadi necessity yang kita pahami hari ini, seperti itu. Dan bagaimana dengan manusia? Kalau semua kita kalau kita sertifikasikan, ya mungkin saja kita bisa bilang manusia itu punya domain real, misal reason atau apalah seperti itu. Nah, oleh sebab itu, kemudian Bhaskar merumuskan seperti ini. Dia lebih memilih pada transcendental realism karena bagi Bhaskar dirasa apa yang ada pada domain empiris bagi para ilmuwan mungkin sangat terburu-buru, dan mereka saling adu kekuatan, padahal adu hasil gagasan pada laboratorium, padahal mungkin hanya selesai pada domain empiris. Tapi sekali lagi Bhaskar bukan bersifat skeptis pada ilmu pengetahuan, dia justru semakin optimis bahwa karena dia mengetahui dunia yang seperti apa seharusnya yang memungkinkan sains itu ada, maka realitas sangat mungkin untuk diteliti, sangat mungkin untuk dipahami pada gagasan mekanismenya. Jadi sains itu proses, dia tidak final seperti itu. Tapi di sisi ya mungkin kita selalu kasih contoh lah, kayak geosentris, heliosentris, mungkin ada antroposentris, ekosentris dan lain sebagainya. Itu hanya soal model-model saja yang kita buat untuk memahami itu. Nah, logika investigasi ilmiah bagi Bhaskar, dia melihat bahwa dia tidak berhenti pada hasil atau regularitas yang dipahami secara empiris, kemudian membangun model-model. Kalau di transcendental idealism ini, dia mungkin membayangkan imagine tentang teori yang melatar belakanginya, tetapi
Bhaskar ingin melihat lebih jauh bahwa pasti ada mekanisme yang melatar belakang itu semua. Ya, event sequence invariant seperti itu. Ini saya tidak ambil dari bukunya Bhaskar, tapi kurang lebih seperti ini yang ingin diasumsikan oleh Bhaskar. Jadi diskusi pada malam ini intinya saya ingin berbicara bahwa ini sebenarnya pada bab satunya bukunya Bhaskar bahwa metafisika itu tidak bisa diabaikan pada setiap penelitian ilmiah, entah itu positivisme, posmo, bahkan Bhaskar membuat sendiri realisme kritis, bahwa metafisika itu atau ontologi pasti menjadi latar belakang bagaimana seorang ilmuwan itu meneliti. Tapi sayangnya kita sendiri tidak tahu apakah kita seorang yang positivis atau seorang posmo atau jangan-jangan kita seorang yang critical realism atau realisme ilmiah itu sendiri. Mungkin seperti itu Mas Diar. Oke, terima kasih banyak Rangga. Sangat mencerahkan presentasinya. Oke, teman-teman, kita masuk ke sesi diskusi. Silakan teman-teman yang ingin bertanya. Mungkin tadi ada penjelasan yang kurang jelas dan ingin tadi ulang, klarifikasi, ingin menyanggah atau ingin menyampaikan perasaan juga nggak apa-apa tentang Bhaskar. Silakan. Ini dari Kak Nabala minta slide terakhir itu tolong ditampilkan Kak Rangga. Oh ya, silakan. Seperti yang tadi ada tulisan posmo positivis. Nah, oke. Thank you. Cuma di simpulan ini dia nggak ini ya. Dia nggak fix seperti itu ya. Ini saya ambil dari pembacaan Sousa tahun 2014 kalau menjelaskan bahwa Bhaskar memiliki posisi yang berbeda tentang positivisme dan posmo, dan kemudian saya baca ternyata match dengan pembacaan saya. Cuma di beberapa poin mungkin berbeda dengan bukunya karena di buku itu nggak ada tapi seperti itulah. Oke, Kak Rangga, ini ada pertanyaan dari Kak Ajeng. Apakah menurut Bhaskar mekanisme itu harus reguler? Kalau mekanismenya nggak reguler, apa bisa dianggap real? Mekanisme reguler apakah bisa dianggap real? Maksudnya mekanisme di sini. Jadi, tadi ada satu hal yang mungkin terlewatkan ya Mas Diar tentang causal power atau daya kausal. Jadi Bhaskar itu sendiri melihat bahwa di domain real itu ada daya kausal, di mana daya kausal memiliki mekanisme, dan mekanisme itulah yang seharusnya oleh para ilmuwan dicari. Tadi pertanyaan gimana Mas? Kalau dia nggak konsisten ya? Bukan. Apakah menurut Bhaskar mekanisme itu harus reguler? Kalau mekanismenya tidak reguler, apa bisa dianggap real? Bisa, karena kalau regularitas itu kan kita bisa temukan di open system maupun closed system. Seperti itu. Jadi kalau di open system mungkin kita lihat keseharian kita keluar rumah, kemudian kita lihat event-event di ranah aktual gitu, hujan turun dan lain sebagainya. Kenapa hujan turun ke bawah, kenapa nggak ke atas, misalnya seperti itu. Atau apalah yang hal-hal yang kita tidak pahami secara scientifically, dan mungkin kita sebut itu tidak reguler, kemudian kita tarik ke yang closed system, itu mungkin bisa menjadi reguler, dan ya itu berarti ada mekanisme di situ, dan berarti semua hal yang mekanik karena punya power, punya daya causal power itu sendiri, seperti itu. Nah, saya ingin menegaskan bahwa Bhaskar yang menarik adalah dia memberikan penekanan di sini, highlight kalau CP itu bekerja pada closed system ya. Jadi CP itu bisa ya, mengapa kemudian kita punya asumsi ceteris paribus dan kita terapkan pada open system, bisa jadi itu berbeda begitu aja. Seperti itu Mas. Oke, ini masih ada pertanyaan lagi dari Kak Ajeng. Minta klarifikasi aja nggak? Katanya gini, mungkin nggak bisa jelasin lagi sedikit tentang open dan closed system. Bedanya apa? Okay. Saya agak skip tadi, dia agak skip. Okay. Nggak apa-apa. Mungkin diulang. Maksudnya close apa, open apa? Jadi yang close ini adalah kondisi eksperimental, Mbak.
jadi sebuah sistem. Jadi seorang ilmuwan itu sendiri pun pasti memiliki semacam laku penutupan, mengisolasi prakondisi tertentu. Kayak tadi itu, kayak aku kasih contoh. Pasti kalau di orang ilmu alam ngomongin, ya kamu harus tahu dong variabelnya apa, gitu loh. Variabel-variabel apa yang menjadi batasan kita. Atau kalau misal di ilmu sosial ya itu harus ada sampelnya dong, berapa sampel seperti itu. Nah itu kan closed system seperti itu. Nah kalau atau semacam closure di situ. Kalau di open kebalikannya gitu loh. Bagaimana sains itu mungkin? Jawabannya adalah ketika adanya keterbukaan. Ya karena manusia yang menutup atau kita semua menutup, seorang ilmuwan menutup dengan eksperimental, ya mereka bisa menentukan apa ya, semacam menentukan pola ya, menentukan struktur, tetapi yang dia tentukan ya cuma mencatat pola-pola peristiwa itu tadi, ya peristiwa-peristiwa yang ditutup tadi, yang dibatasi tadi itu. Ada variabel-variabel sampel-sampel itu sih. Kalau itu pemahamanku ya tentang close dan open system itu ya. Mungkin Mas Diar bisa nambahin, soalnya Mas Diar yang lebih baca open close mungkin di non Baskar. Aduh. Oke. Katanya Kak Ajeng sudah paham. Mantap. Oke, teman-teman silakan yang mau bertanya lagi tentang posisinya Baskar. Ini ada pertanyaan lagi dari Kak Nabala dari Madura. Terus bekerja di close apa sistem? Maksudnya sains itu bekerja di close apa open system? Oke. Jadi gini, kalau kita bekerja di close, artinya yang kita amatin itu kan hanya runtutan dari hal-hal yang kita batasin tadi, yang pola-pola peristiwa tadi, kemudian kita sebutkan itu menjadi struktur. Tapi menurut saya Baskar itu ingin bilang kalau sains itu ada di sana gitu loh, dan ada di sananya ya kita bisa temukan pada close maupun pada open. Kalau di open mungkin kita nggak sadari itu, dan itu bisa menjadi sains seperti itu. Tapi kalau kita pakai bukan Baskar, mungkin kita yang selalu di kepala kita, sains itu selalu objektif, sains itu selalu sesuatu hal yang itu direproduksi dan produksi oleh manusia. Tetapi kan kembali lagi Baskar punya domain yang namanya yang namanya dimensi transitif seperti itu. Dimensi transitif itu ketika ya sebetul closed system dia tertutup dan sebagainya. Tapi transitif ini, dimensi transitif, orang-orang bilang intersubjektif apalah itu karena ilmuwan bekerja, tetapi dia pasti relate to objek, dia pasti selalu pada objek yang ingin ditujunya, dan modelnya struktur seperti itu. Model strukturnya ini intransitif seperti itu. Kalau pembacaan saya mungkin Baskar lebih menekankan bahwa kita bisa sebut sains pada closed system, tetapi pada open system itu sendiri malah semakin meyakinkan bahwa sains itu akan lebih bersifat realis seperti itu. Oke, karena berarti ya, sains itu bekerja di dua-duanya ya, di close juga di open system. Iya, karena kan iya. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih, ada banyak pertanyaan. Ini ada dari Ainu saja. Dia bertanya, Kak Ainu, bagaimana membedakan antara proses sains sebagai proses inteligibilitas, mungkin intelligibility yang dimaksud, terhadap suatu objek dengan intervensi terhadap suatu objek. Saya ulangi, agak panjang. Bagaimana membedakan antara proses sains sebagai proses inteligibilitas terhadap suatu objek, atau inteligibilitas tidak dapat dilepaskan dari upaya intervensi atau manipulasi. Ini Kak Ainu, apakah maksud inteligibilitas itu intelligibility? Ini mungkin yang dimaksud ada kemampuan ilmuwan atau kemampuan saintis atau bagaimana? Oke. Kemampuan saintis. Iya. Oke, silakan Kak Rangga, mungkin saya jawab. Ya itu tadi seperti yang digambarkan ini, di bagian ini Mas Diar. Jadi orang biasa mungkin dia
bisa memahami realitas pada domain empiris atau bahkan aktual ketika dia memahami pola-pola seperti itu. Tapi kemudian ilmuwan itu sendiri sebenarnya bergerak pada domain real untuk memahami mekanisme apa yang bekerja di baliknya, mekanisme seperti apa sih seperti itu. Tapi untuk memahami objek itu sendiri, makanya sekali lagi pada relativitas epistemologi itu sendiri. Relativitas epistemologi itu bekerja pada domain transitif. Domain transitif itu nanti untuk memahami bagaimana domain intransitif yang ingin dipahami, entah bentuk apapun lah, mau black hole, kayak mau teori evolusi, kayak mau teori tentang manusia itu sosial itu dia bekerja, bagaimana sih sosial itu bekerja, pasti kan ada mekanisme kenapa kita bisa sebut itu sebagai sosial, kenapa kita bisa sebut itu sebagai lembaga dan seterusnya. Ya kita harus alami dulu, kemudian ada event-event yang peristiwa-peristiwa, tapi kecenderungan inteligibilitasnya ini dia memahami suatu pola-pola gitu, konstanta, pola-pola yang konstan seperti itu. Tapi pola-pola konstan ini kalau di Bhaskara sendiri, kemudian kita tidak bisa berhenti pada pola-pola yang konstan itu sendiri. Jangan-jangan bukan mekanisme itu yang kita maksud. Bisa jadi akan ada revisi tentang gravitasi ke depannya seperti itu. Karena sifat sains itu sendiri bisa menjadi produk sosial. Makanya tadi di awal saya menjelaskan sains itu tidak terlepas dari skill dari seorang ilmuwan itu sendiri. Kalau ilmuwan itu terlatih, ya mungkin aja dia bisa lebih baik. Oke, tadi mungkin belum yang dijawabnya yang intervensi, enggak? Tadi Kak Ainus sama juga tanya, sebenarnya itu kan apa sih bedanya proses inteligibilitas tadi memahami objek itu dengan intervensi, manipulasi dalam praktek sains. Tadi yang praktek sainsnya sepertinya belum dijelaskan perbedaan keduanya ini dalam posisi Bhaskara. Intervensi. Oh, mungkin si Inu bisa menjelaskan lewat voice mungkin. Mungkin aku yang kurang paham. Oke, mungkin ini adalah kita yang dari Kak Nabila, tapi kita cobaan dulu. Maksudnya, atau mungkin bisa dielaborasi lagi Kak Inu? Gak bisa kan ya? Lagi puasa ngomong ya? Iya, enggak, maksudku mungkin aja aku yang agak bingung gitu loh sama apa yang aku pahami. Oh iya, ini kayaknya tadi Kak Rangga belum menjelaskan apa yang tadi kan sudah yang inteligibilitas posisinya di mana, tapi intervensi belum dijelaskan. Posisinya intervensi kalau di Bhaskara itu di mana? Intervensi ilmuannya atau kayaknya seperti intervensi ilmuannya. Oke, intervensi ilmuannya ya cuma sampai di closed system itu, kurang lebih seperti itu. Terus soal praktik, selama ini aku belum lihat kalau bagaimana sih praktik di open system itu, ilmuwan itu gimana, mungkin sekilas kali ya. Jadi ketika keluar laborat, asumsinya Bhaskara bisa jadi ya bisa kayak orang ilmuwan biasa, dia dapat konfirmasi dari apa yang dia pahami dari closed system itu sendiri. Oh ternyata closed system itu punya keterbatasan dan ada dua pilihan, dia kemudian hasil eksplanasinya apakah tepat untuk menjadi prediksi di kemudiannya untuk menjelaskan open system itu. Dan sains bagi Bhaskara sangatlah luas, bisa jadi itu belum final seperti itu. Tapi semacam misteri gitu loh, semacam tanda tanya. Mungkin seperti itu kali ya. Oke, terima kasih Rangga. Jadi kalau mungkin untuk Kak Ainu berarti intervensi itu berarti tidak bisa dilepaskan dari proses intelligibility karena pusat sains itu meskipun ada di closed dan open system tapi pusatnya itu di close ya. Iya. Iya, ini ada pertanyaan tanya dari Kak Nabila lagi. Dia ingin tanya, bisa dikasih contoh nggak praktek saintifik yang bekerja di open system? Praktik saintifik, oke. Bentar. Kalau praktik saintifik
kalau praktik saintifik itu sendiri yang saya baca justru dia ingin, kan tadi asumsinya bahwa sains itu harus realis. Mengapa harus realis? Karena pertama kita mungkin keterjebakan pada ketertutupan tadi, bahwa sains bisa jadi sesuatu hal yang terbuka. Artinya dia berusaha mencari dimensi intransitif itu. Tetapi ternyata ada batasannya. Batasannya apa? Batasannya mungkin ketika kita di laboratorium, kita hanya mengamati fenomena kausal yang kita tentukan tadi, variabelnya, sampelnya, dalam sistem tertutup tadi, laborat misal. Tetapi bukan hanya regularitasnya. Maksudku, dia mungkin cuma mengamati regularitasnya saja, tetapi dia tidak melihat seandainya ketika ilmuwan keluar dari laborat itu bagaimana, seperti itu. Apakah mungkin mekanisme yang ada di dalam laborat itu sama, dia punya regularitas yang sama, atau mungkin bisa diandaikan apakah ada struktur yang secara implisit itu bisa ada atau enggak ada tanpa adanya eksperimen dari pengamat itu sendiri. Nah, upaya itu yang mungkin disebut oleh Bhaskar open system itu. Jadi dia bisa mengekspresikan di luar dari closed system itu. Jadi dia bisa menjustifikasi closed system itu tidak menjadi sesuatu yang final. Ketika dia open system berarti ada sesuatu hal yang secara independen terlepas dari subjek sang peneliti itu. Koron studi. Oke. Tapi mungkin teman-teman punya contoh yang lebih meyakinkan untuk open system itu seperti apa? Begini ada dari Kak Ahnaf itu dia merekomendasikan cohort study sebagai open system. Kalau menurut Rangga gimana? Cohort study. Cohort study itu gimana ya? Cohort study itu saya juga kurang paham. Sepertinya mungkin Kak Ahnaf bisa memberikan. Karena ya Mas Jer, karena sekali lagi pembacaanku atas Bhaskar mungkin cuma sampai di ini sih, cuma dia mengkritik lebih banyak ke closed systemnya itu. Silakan Mas Ahnaf mungkin menambahkan. Silakan Kak Ahnaf. Ya, cek, makasih. Ini maaf ya kalau nanti ada background musik, tapi mic-nya coba aku deketin. Oke, aman. Menurutku tadi cohort tadi itu kayak misalkan di studi epidemiologi, kayak misalkan pandemi kayak gini, itu kan open system, dalam arti sistemnya sangat luas dan banyak hal yang mengintervensi di situ kan. Maksudnya kita fokus kepada satu objek virus, tapi ternyata memang banyak variabel-variabel. Namun ya biasanya kalau cohort tadi cuma dikasih interval sebuah waktu yang panjang ya dari berbagai banyak variabel-variabel yang itu, dan ada variabel-variabel yang tidak bisa kita ukur juga, tapi kita mencoba untuk menyimpulkan ya gitu aja. Di cohort tadi ya lewat sistem yang terbuka sejauh apa sistem itu bekerja ya, tapi tetap aja regularitas yang dicari. Iya. Itu sih kalau di cohort. Nah, itu contoh dari open system. Cuman bantu jawab aja. Tapi ini saya juga mau tanya ya sekalian. Kalau dalam konteksnya Bhaskar, bagaimana Bhaskar menjawab problem dari observasi, keberadaan observan? Maksudnya aku nariknya ini kurang lebih ke kuantum ya. Maksudnya ketika tadi Bhaskar menjangkarkan pemikirannya dalam konteks epistemik dan ontologi, tadi ontologinya objektif sementara epistemologinya subjektif, itu bagaimana dengan problem keberadaan keberadaan saintis itu sendiri dalam mekanisme dunia misalkan ya. Akhirnya misalkan kita kembali ke misalkan ke kuanta, hal-hal yang partikel subpartikel yang sangat kecil itu, bahwa memang pada intinya kita tidak bisa mengobservasi itu gitu loh, sehingga keobjektifan yang ada di subpartikel itu ya kita tidak bisa istilahnya mengakses, nggak bisa diakses ya karena mereka lebih kecil daripada gelombang cahaya, sementara kita memerlukan cahaya untuk melihat kan, seperti itu dari alatnya. Nah kalau misalkan kayak gitu kan pada akhirnya
domain real ini akhirnya kan bergantung sama alat. Apa itu yang diinginkan oleh Bhaskar? Kalau misalkan domain real hanya bisa diakses lewat alat, akhirnya mekanisme itu kan tetap bergantung kepada sains. Akhirnya ya karena alat itu kita yang membuat, sebagai manusia yang membuat, akhirnya kan aksesibilitas ke domain sains akhirnya subjektif. Aku cuma bingung di situ aja sih. Itu. Terima kasih. Oke. Jadi soal subjektivitas di dalam Bhaskar itu sendiri ya dia tidak bisa dihapus gitu loh. Subjek itu sendiri tidak bisa dihapus karena sains itu sendiri juga bisa menjadi produk dari sosial itu sendiri. Tetapi sosial itu sendiri kita sebagai manusia kita juga tidak bisa terlepas dari struktur yang melatar belakangi kita. Nah kalau kita runtuh ke belakang ya sosial itu sendiri punya realitas mekanis yang melatar belakanginya. Jadi kenapa kemudian si subjek itu memahami ada realitas kuantum yang ada di sana ya karena dimensi intansitif dari mekanisme kuantum tadi atau apalah itu dia semacam menyentil ke arah dimensi transitif tadi. Ya dimensi transitif tadi kan sebagai produk sosial berarti kemajuan sains itu ya pasti akan mempengaruhi bagaimana mekanisme itu dipahami sendiri gitu loh. Tapi sebenarnya simpelnya adalah dia ingin ngomong bahwa seorang ilmuwan sudah seharusnya atau selayaknya dia bersifat realis atau dia memegang teguh soal pandangan yang realis. Karena apa? Karena agar para ilmuwan kemudian tidak terburu-buru semuanya menjustifikasi pada kebenaran subjek itu sendiri. Nah kalau pada kebenaran subjek itu sendiri, jangan-jangan kemudian akan ada kesalahan. Ya, bisa jadi yang kuantum itu mungkin aja akan direvisi. Seperti itu. Simpelnya seperti itu sih, Mas Anaf. Tapi kalau mungkin Mas Anaf punya tambahan, monggo. Karena di Bhaskar sendiri sebenarnya dia dua kaki ya dia posmo. Ya dia terakhir di posmo tapi dia tidak ingin mengabaikan posisi subjek di situ. Karena kalau subjek ditiadakan bagaimana sains mungkin, tetapi ada asumsi yang menarik adalah sains mungkin bisa mungkin ada atau tidak adanya manusia. Jadi ada manusia ya, berarti sains sebagai produk sosial, kalau tidak ada manusia ya sains sebagai realitas. Punya mekanisme pattern-pattern mereka saling tersusun. Seperti itu Mas Diar. Mungkin Mas Diar ada tambahan karena minggu pertama kan itu Nah, ada tambahan pertanyaan atau mungkin nutupin suara saya. Poinnya Bhaskar cukup bagus di situ. Tapi ketika itu tadi Mas Rangga, ketika kan Bhaskar kan dua kaki toh, istilahnya untuk mengasersi kembali tentang keberadaan di objektif atau di real atau apa itulah yang diinginkan kan sebenarnya seperti itu. Yang berimbang dengan sisi subjektif dari sains itu sendiri kan sebenarnya inginnya di situ. Nah, problem yang aku lihat itu justru mempertanyakan di sisi objektifnya gitu loh. Dalam arti semisal makanya tadi aku bilang bahwa problemnya adalah problem observability ya. Semisal sebuah sains mekanisme yang dicoba untuk istilahnya mekanisme yang atau teori kan menjelaskan sebuah mekanisme dunia. Nah, mekanisme dunia itu bergantung kepada si observan dalam pertanyaan seperti itu. Nah, berarti kan kalau misalkan seperti itu, tesisnya si Bhaskar bahwa ada atau tidak adanya saintis itu dunia tetap ada, itu justru malah dipertanyakan toh gitu loh. Ya, kan gitu. Bahwa sebuah subpartikel itu ketika kita observasi dan kita tidak observasi itu berbeda. Nah, ketika itu di satu sisi ya kita bisa bilang loh itu justru malah menjustifikasi Bhaskar bahwa ketika saintis nggak ada pun si subpartikel berpola seperti wave function, seperti fungsi gelombang. Nah, namun pertanyaannya bukankah fungsi gelombang itu adalah asumsi kita terhadap realitas itu gitu loh. Nah, kalau kayak gitu kan berarti ya
bisa jadi realitas itu ada karena kita adakan secara ontologis itu gitu loh. Karena kita anggap itu sebagai asumsi ontologis kita bahwa subpartikel itu bekerja seperti wave function gitu loh. Kan problemnya kan di sekitaran situ sebenarnya, di sekitar objektif keadaan dari objek ini. Kalau misalkan contoh kita kayak ekonomi, terus kayak sains hard science yang zaman-zaman modern awal lah, itu kayak gravitasi, terus perputaran bumi, mungkin masuk akal teorinya Bhaskar bahwa ya kita ada nggak ada ya gravitasi tetap kayak gitu loh, mekanismenya tetap kayak gitu, itu bisa diterima. Tapi problemnya ini kalau misalkan kita ke mikrokosmos ya ke subpartikel di bawahnya itu kita asumsi ontologis dulu gitu loh. Kita asumsikan dulu keberadaannya, kita asumsikan dulu mekanismenya itu dulu, baru kita mencoba untuk berjalan dari situ dulu gitu. Jadi jembatannya dari asumsi dulu. Beda kan kalau misalkan astronomi kan planetnya udah ada gitu loh. Sebenarnya problemnya di situ. Nah makanya kira-kira kalau Bhaskar ini ketika sains itu berangkat dari sebuah asumsi, itu masih bisa nggak Bhaskar istilahnya mengklaim bahwa hal itu objektif? Kalau aku lihatnya kayak nggak bisa sih. Itu aja sih. Ya terima kasih. Oke, terima kasih Kak Ahnaf. Ini silakan Kak Rangga mau menjawab atau mungkin tambahan pertanyaan dari saya. Atau Bhaskar itu juga membahas itu nggak, apa problem quantum mekanik juga nggak di itunya? Oke. Silakan. Ya tadi mau saya jawab bahwa kalau pembacaanku di buku pertama mungkin ada yang aku lewat ya, tapi aku nggak tahu. Tapi memang dia nggak membahas bab unobservable itu Mas, yang bisa diobservasi dan yang sulit untuk diobservasi itu. Mungkin makanya kemudian Bhaskar di sini memiliki kelemahan dan mungkin ditinggalkan dan para metafisikus atau orang-orang yang bekerja di filsafat ilmu kemudian mereka menarik diri dari Bhaskar karena mungkin dia punya pasti akan membahas tentang mekanika kuantum atau yang tidak bisa di-observable dan lain sebagainya, seperti itu sih. Nah, memang proyeknya Bhaskar nanti kemudian ke hard science, saya tidak bisa mengelak itu. Di buku keduanya apalagi jelas banget dia ngomongin sosiologi ilmu, soal politik dan lain sebagainya, dan bagaimana kemudian perubahan pada aktivitas sosial itu bisa berubah karena apa? Karena ada objek yang menggerakkan mekanisme itu. Itu sih observable, aku nggak bisa jawab secara pasti ya, tapi bagi Bhaskar sekalipun kita punya imaginary tentang sesuatu hal, misal katakanlah apel yang jatuh itu kita mengimaginarikan di belakangnya ada mekanisme itu, ya nggak masalah, itu tetap realis seperti itu. Kuantum yang ada di sana ya bagi Bhaskar, kalau kita asumsikan itu ya tetap realis, karena yang dihindari oleh Bhaskar adalah skeptisisme, solipsisme tadi. Kalau kita kemudian hanya menjatuhkan pada pandangan kita yang terlalu subjektif itu, sebenarnya yang ingin diklarifikasi oleh Bhaskar di situ sih, jangan sampai kemudian para ilmuwan jatuh pada hal seperti itu, gitu Mas. Karena Postman itu sendiri juga nanti punya dampak bagaimana ilmuwan itu bekerja. Dia tidak lagi mengejar mekanisme tapi hal-hal yang lain. Seperti itu sih. Kalau untuk unobservable problem di situ, aku nggak bisa menjelaskan karena aku juga nggak begitu paham. Karena memang yang dikatakan Ahnaf ada benarnya soal hard science itu tadi. Ya, di buku pertamanya lebih banyak jelasin itu. Ekonomi, ilmu alam dan sosiologi. Mungkin Mas Diar yang membaca non Bhaskar atau mungkin Taufik. Oke, mungkin itu ya bisa jadi sertasi sendiri mungkin. Kuantum mekanik dalam perspektif Bhaskarian. Oke, silakan teman-teman yang lain jika ada pertanyaan tentang presentasinya Rangga, silakan. Tapi saya ini ada satu pertanyaan, ingin mengklarifikasi sesuatu tentang Bhaskar. Tadi Bhaskar mengaitkan distingsikan tentang nomena dan fenomena for us and itself. Apakah kita bisa mengatakan bahwa
Bhaskar itu sedang memberikan satu argumentasi ontologis bahwa nomena atau yang initial itu sebenarnya adalah domain real. Jadi saat kita sudah menjangkau mekanisme dalam domain real, itu artinya problemnya kan sudah selesai. Apakah bisa dikatakan seperti itu? Itu sebenarnya yang pernah aku tanyakan pada waktu itu, Mas Dia. Yang real itu yang nomena atau bagaimana? Jadi sekali lagi itu kan ada gambar seperti itu. Gambar yang paling bawah itu DR sama dengan itu adalah dia ingin melihat bahwa empirisme itu bekerja seperti itu. Artinya ada reduksi. Karena Bhaskar melihat ada 3 model bagaimana scientific realism itu mungkin atau 3 model formula itu dimungkinkan. Ya, aku langsung dari yang bawah dulu ya. Kalau yang bawah itu kan tadi empirisme klasik, dia bekerja seperti itu. Kalau di yang tadi, yang idealisme transendental itu, situasinya berarti ada keterbelahan di sini. Ada keterbelahan, jadi ini tidak mungkin diakses atau dipahami mekanismenya seperti itu. Tapi enggak, maksudku sebenarnya dia ingin ngomong kalau jangan-jangan yang kita sebut nomena itu yang jauh di sana, jangan-jangan sebenarnya kita pahami itu sebagai mekanisme. Jangan-jangan itu adalah semacam domain real yang itu tuh sudah ada, sudah kita pahami sama ini, entah itu pada model open atau close itu sendiri. Orang yang bekerja kan dalam tanda kutip derivatnya ke Poso, pasti dia akan berhenti pada yaudah itu cuma sampai berhenti di nomena. Kalau aku simpulkan bisa jadi, tetapi ada kata yang menarik bahwa unknown but knowable itu sendiri, Mas. Nah itu yang aku bingung. Nah, jadi nomena dia nggak tahu, tapi bisa memungkinkan kita untuk mengakses itu. Asal kita memahami pola-pola mekanismenya tadi, mekanisme pola mekanis atau daya kausal tadi. Sebagai contoh, misal gravitasi tadi atau hard science yang lain. Misal manusia, kenapa domain real manusia apa? Misal katakanlah reason. Contoh ya ini bisa jadi aku salah. Misal reason dia punya aktual, dia bekerja dan bertindak berperilaku. Terus empirisnya apa? Empirisnya ya karena pola-pola aku ini, wujudku yang bisa dipersepsi seperti itu. Mungkin seperti itu, Mas Diar. Oke, terima kasih banyak. Oke, teman-teman. Atau mungkin Mas Diar ada pemahaman sendiri soal domain real dan nomena. Iya, itu kan memang dia menarik. Pertanyaan kita waktu itu kan, waktu kita bersama-sama membaca Bhaskar, yang setelah itu saya nggak baca Bhaskar lagi dan masih nyantol sih. Masih pertanyaan itu, apakah yang dimaksud dengan domain real itu nomena? Soalnya ini sepemahamanku, aku soalnya benar-benar nggak bacakan secara literal tuh seperti apa ya, yang tebel-tebel. Hanya keterputusan. Nah, Bhaskar sendiri meskipun domain real di sana, tapi dia punya efek ke domain-domain yang berikutnya seperti itu, sampai ke domain yang Anaf bilang, berarti kalau itu nggak kelihatan, invisible, jangan-jangan quantum mechanics itu domain real. Seperti itu. Jangan-jangan ya misal. Seperti itu. Atau ada suatu hal yang lebih kecil. Menggerakkan semuanya. Atau jangan-jangan ada teori of everything yang itu menjadi domain real kita. Yang bahaya adalah interpretasi Bhaskar lebih lanjut. Para pembacanya lebih lanjut. Yang dulu saya pernah bilang ke Mas Diar. Kemudian muncul kritika realism of Islami, kritika realism of Kristiani. Seperti itu, dia mengasumsikan domain real ini sebagai God dalam tanda kutip. Oh iya, bisa jadi ya. Iya, nah itu. Makanya kemudian setelah buku kedua dan buku ketiganya ke belakang, banyak orang yang menginterpretasi Bhaskar seorang yang bisa jadilah itu DR diganti God itu sendiri. Oke, terima kasih jawabannya. Biasanya kalau udah ngomong-ngomong agama ini ada yang trigger biasanya. Enggak sih. Enggak, itu cuma candaan doang. Oke, silakan teman-teman yang mau bertanya lebih lanjut tentang pemaparan Rangga tentang realisme kritis dan ilmu. Ini aneh ya, masih cukup jalan ya sekarang movementnya.
Cuma Jurnalnya juga. iya, jurnalnya rilis terus, cuma nggak sekeren buku 1, buku 2-nya dia sih. Dia lebih banyak ngomong aplikasinya gitu loh, Mas. Sama menjustifikasi kalau positivisme salah, kalau dia bisa diterapkan pada ilmu ekonomi, ya harus carilah mekanismenya kayak apa. Tapi apa yang dilakukan oleh ilmuwan yang mengaku Bhaskarian justru jatuh pada closed system. Kalau pembacaanku ya, justru dia jadi jatuh ke closed system itu sendiri sih. Dia nggak akan terlepas dari melihat pattern, pola-pola pattern itu. Gimana ya kita bisa terlepas dari pola pattern untuk memahami di balik pola pattern itu sendiri? Ya, Oke, baik teman-teman, silakan yang mau lanjutkan pertanyaan, silakan. Ada pertanyaan atau mungkin ada sanggahan buat teman Rangga, klarifikasi, silakan bisa tulis atau langsung ngomong. atau mungkin sudah, Mas. Masih ada waktu, masih ada waktu. Masih ada waktu. Kita masih ada waktu ya. Mungkin tadi Kak Ainu ingin mau mengklarifikasi, apakah masih mau mengklarifikasi lagi? Oke, kita tunggu sebentar, mungkin masih berpikir. Mungkin Angga bisa sambil dibuka itunya apa? Sambil dibuka presentasinya, mungkin teman-teman biar bisa recall. Itu keluar ya? Ya, keluar. Walah, dari tadi. Sorry. Sebelah mana sih? Oh. Oke. Oke, teman-teman yang lain silakan jika ada pertanyaan. Atau mungkin ada yang kurang jelas tadi dari pembahasan Rangga tentang diferensiasi dalam pikiran Bhaskar. Oke, sudah cukup jelas, Mas. 13 ya. Soalnya simple, Bhaskar simple, dan ya kalau mau elaborasi lagi harusnya tambah satu lagi topik. Ini ada lagi, Kak Anaf ingin menyampaikan apa lagi, silakan Kak Anaf. Langsung masuk aja. Ya suka malah. Oke, makasih. Sebenarnya tadi menarik ya, ada critical realism Islamik lah apa dan sebagainya itulah. Kayak interpretasi konyol lah, aku juga mau ketawa. Ya, tapi menurutku itu kayak aku juga ngelihat problem yang sama, dalam arti ketika Bhaskar melihat bahwa mekanisme itu dalam domain real, ya nganggapnya seperti itu, justru malah akhirnya pertanyaan utamanya kayak gimana posisi saintis itu sendiri. Maksudku kayak kalau dilihat dari 3 domain itu, semacam 3 domain itu kayak tetap domain yang dibikin Bhaskar itu tetap ada objek, ada subjek di situ, kayak pemisahan yang jelas, sehingga domain real, jadi manusia di situ ya bukan dari bagian dari domain real. Nah, sementara pertanyaan utama kayak tadi kan, bagaimana kalau sains itu atau manusia itu sendiri bagian dari domain real itu, bagian dari mekanisme itu sendiri? Karena problemnya di situ. Justru malah aku ngelihatnya kalau Bhaskar ingin konsisten ya, misalkan itu sebenarnya itu bukan domain real yang di mekanismenya, tapi mekanisme itu domain aksiomatik atau domain model, di mana mekanisme ya kita derive dari sebuah model yang kita kayak quantum mechanics, terus akhirnya mathematics juga bisa masuk ke dalam hard science, bisa dikategorikan ke sana. Jadi nggak ngambang di luar kategorisasinya si Bhaskar. Nah, akhirnya
tapi aku ngelihat kayak kalau mau domain real itu benar-benar ada, itu kayak di quantum mechanics pun meskipun mekanika kuantum atau subpartikel itu bekerja memiliki pengaruh dari observan si sains itu sendiri yang melihat, itu tetap istilahnya tetap sepakat setiap observan itu bahwa subpartikel itu eksis. Sehingga akhirnya aku melihatnya domain real bukan di mekaniknya, justru malah di eksistensinya. Bahwa di penekanan yang paling bagus justru malah di main independennya, bahwa eksis di luar aku gitu loh. Bahwa yang aku teliti itu eksis di luar si subjek. Akhirnya solipsisme hancur di sana. Namun ya kembali lagi itu nggak bisa di ranah mekanik karena kontroversial sih aku melihatnya. Namun yang nggak kontroversial itu adalah domain eksistensinya, bahwa mereka tetap subpartikel dan apa itu kayak kuanta dan yang kecil-kecil itu tetap eksis meskipun mekanismenya kita asumsikan. Aku melihatnya di situ sih. Mungkin kalau misalkan akhirnya kan kalau misalkan itu asumsinya dibenarkan juga, ya nggak harus soft science pun kayak ilmu politik, terus ilmu sosiologi, sosial itu tetap juga bisa menjangkau domain real yang domain eksisten, karena sosial ada, institusinya eksis, domain eksistensi tetap ada. Aku malah lihatnya di situ. Tapi kalau mekanisme sih yang kontroversial. Mungkin itu aja sih. Oh gitu. Oke. Terima kasih. Iya. Oke, gimana Rangga tanggapan terhadap itu? Oke, saya setuju dengan Anaf soal soal domain real itu. Jangan-jangan manusia itu sendiri juga bagian dari domain real ya. Kalau jawab ya iya. Jelas, kalau di buku keduanya malah lebih kontroversial lagi. Bhaskar lihat bahwa ya kalau kita bagaimana mungkin kalau di ranah ilmu alam mungkin kita bisa bilang mind independent world-nya itu ada, tetapi kalau dalam ilmu sosial itu bagaimana? Apakah subjek yang meneliti itu bisa benar-benar menjadi mind independent world itu sendiri? Ya kalau bagi Bhaskar ya ada, karena ada strukturnya. Struktur itu bergerak dari mekanisme. Jadi sebelum ada sosial itu sendiri pun pasti ada struktur yang melatar belakangnya itu dan kemudian membentuk sosial itu dan manusia dan lain sebagainya sampai sekarang. Kalau ngomongin mekanisme kemudian menjadi kontroversi di sini, justru Bhaskar sendiri mempertahankan mekanismenya itu. Karena asumsi Bhaskar dari daya kausal muncul mekanisme, dari mekanisme muncul tendensi. Nah, tendensi ini ya kita ngomong potensial juga nggak bisa ya kalau manusia punya dia meneliti sesuatu hal yang ada di luarnya, kemudian tetapi dia punya tendensi atau potensi. Makanya kemudian produk-produk artefak, misal teknologi ya, misal ngomongin teknologi, mungkin kan teknologi itu real independen atau enggak ya mungkin karena apa? Karena ada tendensi untuk menjadikan sesuatu hal itu kalau alat-alat yang kita pakai selama ini. Kalau model ya karena adanya domain intransitif real yang di sana bukan yang di sini, meskipun kita sendiri domain real, tapi kan karena intransitif itu menjadikan transitif dan dari transitif itu pasti punya tendensi. Nah, tendensi itu bisa jadi kita membuat model untuk meneliti unobservable tadi berkaitan dengan kuantum mikro tadi. Oke. Ya masuk akal juga di situ. Oke, mungkin ya. Memang tadi kalau kita ngelihat kritiknya Anaf tadi, memang secara ontologis untuk menempatkan eksistensi ada mekanisme domain real itu make sense, tapi gimana itu mekanisme itu terjemahkan dalam praktik sains itu mungkin belum ya. Atau mungkin Bhaskar menggarap itu tapi cuma nggak dikasih buku ini atau gimana? Atau mungkin ada Bhaskar yang benar-benar menggarap tentang problem yang kalau kita lihat kan penjelasan Rangga itu tadi. Iya, aku paham. Politik ya. Iya, aku juga baca juga agak bingung ya sendiri kayak gimana ya. Ya dia cuma menekankan hal-hal teknis seperti itu kayak mekanisme, causal power, kayak tendensi, event, sequence. Sebenarnya dia lebih bergerak pada dua hal tadi, bahwa empirisme dan juga positivisme dan juga semua itu punya kelemahannya. Ini apa sih kelemahannya intinya? Jadi sampai ke kelemahan seperti itu. Tapi domain real itu mekanismenya gimana ya ada di sana gitu loh Mas.
Cuma kalau untuk secara eksplisit bagaimana mekanisme mungkin harus ada satu sesi dan mungkin aku harus membaca lagi lebih banyak tentang bagaimana sih mekanisme atau domain real dalam pemahaman realisme kritis. Menurutku seperti itu Mas, daripada aku salah untuk mengejawantahkan bagaimana model atau mekanisme itu bekerja yang melatar belakangi dua hal tadi, aktual dan empiris tadi. Mungkin seperti itu sih Mas. Oke, rangkaian jawaban. Nanti harus ada kelas lagi Mas. Oke, nanti siap lanjut. Bahas buku yang lain, bahas sekarang lain. Iya. Oke, karena juga ini ya Baskar, dimensi politisnya juga kuat ya, karena kalau nggak salah, iya, itu dibangun untuk menjustifikasi beberapa gerakan-gerakan politis, teori-teori ekonomi butuh domain real. Iya. Teman silakan yang lain yang ingin bertanya lebih lanjut tentang topik ini, tentang Baskar, mungkin domain real. Mungkin ada tadi yang Anaf fokus ke domain real, mungkin ada yang ingin tanyakan pemisahan domain event dari itu yang mungkin kurang jelas. Oh ini ada dari Kak Sosiawan Permadi. Oke, bagaimana Baskar melihat analisitas bahasa, definisi tautologi, bentuk manipulasi atau intervensi manusia terhadap realitas? Apakah bahasa sebagai pemaknaan antara dunia dalam kerangka pikir Baskar niscaya konsisten dengan realitas, R-nya besar, atau bahasa mereduksi realitas? Oke, silakan. Agak susah ngomong sama filsafat bahasa sama logika. Jadi kalau Baskar sendiri intinya dia ingin mengkritik kalau kita jangan terburu-buru mengasumsikan bahwa bahasa kemudian menjadikan patokan bahwa realitas adalah bahasa, seperti itu. Jadi ya itu sebenarnya yang ingin dikritik oleh Baskar. Tetapi apakah kemudian bahasa membantu untuk mendefinisikan realitas? Iya, jelas. Karena bahasa bagian dari domain transitif tadi. Sebagai produk sosial ya, bagaimana sains bisa dijelaskan, bagaimana sains bisa diedarkan kalau tanpa bahasa dan tanpa tulisan, seperti itu sih yang dipahami oleh. Tetapi secara eksplisit mungkin aku terlewat atau bagaimana, apakah Baskar pernah membahas language itu sendiri, gitu loh, definisi tautologis dan lain sebagainya. Yang dikritik Baskar adalah ketika seorang ilmuwan dia mendekatkan realitas semuanya tereduksi atas dasar bahasa. Ya bahasa ilmuwan itu sendiri, kurang lebih seperti itu sih. Tapi mungkin ya Mas Sosi bisa menjelaskan tambahannya sih seperti apa. Wah, Kak Sosi lagi puasa ngomong juga, jadi nggak bisa belajar. Ngetik mungkin bisa. Berarti kalau misalnya kita lihat pertanyaannya Kak Sosi, ini mungkin gimana dengan situasi-situasi yang bahasa itu mereduksi realitas. Berarti kan ada kemungkinan bahasa itu menjadi kayak itu, jadi border. Jadi kita nggak pernah sampai ke domain real karena mungkin ada beberapa yang itu ya, beberapa ini pandangan yang kita sebenarnya nggak pernah sampai domain real karena bagaimanapun dunia kita itu terbatasi oleh bahasa. Tapi kira-kira gimana itu kalau mungkin Pak Tufi bisa ngasih contoh kira-kira gimana bahasa itu bisa masukin ke realitas. Iya, bisa serius mendistraksi itu. Iya, jangan lucunya sebenarnya. Jadi bottom line-nya Oke, ini ada tambahan dari Kak Acu. Ini dari bottom line-nya dari Baskar itu apakah gini? Udah pede aja di domain real. Mekanisme itu selalu ajak. Meskipun kita nggak bisa selalu mastiin. Apakah seperti itu kalau misalnya di parafrase? Bisa jadi kayak gitu. Cuma aku tertarik sama pendapatnya Sosi sih. Ya, jangan-jangan selama ini kita bekerja di domain aktual udah bisa mengejawantahkan realitas gitu loh Mas. Tahu nggak Mas? Silakan lanjutkan. Iya, aku cuma jawab seperti itu aja. Ya kalau misal pertanyaannya Sosi seperti itu,
pertanyaan sesi atau tadi Diar ya, yang bilang kalau jangan-jangan kemudian bahasa membatasi kita tidak bisa sampai ke domain real itu sendiri. Ya bisa jadi. Ya karena keterbatasan bahasa kita untuk bilang bahwa realitas yang seperti ini, kemudian kita bilang, oh ya udah itu udah selesai, itu udah final seperti itu, dan kita pahami itu sebagai mekanisme dalam keseharian kita, ya oke, selesai. Tetapi kan kemudian untuk menjelaskan itu pasti orang-orang yang bekerja di bidang matematika atau bahasa mungkin yang lebih bisa menyederhanakan realitas itu supaya bisa dipahami, dan kemudian sains itu bisa bergerak dan terus dipahami mekanismenya itu seperti apa. Kalau ngomongin soal ajek, asumsinya Bhaskar ya pasti ajek. Mau nggak mau ya harus ajek mekanisme dalam pandangan Bhaskar itu. Tetapi ketika dia memiliki intervensi ke domain aktual dan domain ya nanti ada sangkut pautnya atau overlappingnya dengan ruang dan waktu dari Jepang dan lain sebagainya, seperti itu sih. Ada tambahan lagi, Rangga, dari Kak Sosi ya. Misal entitas Y itu mempunyai definisi properti, contoh A, B, C, D, E. Nah kan definisinya punya properti yang terbatas. Ada nggak kemungkinan dalam kerangka pikir Bhaskar ada kemungkinan nggak? Jadi aku nggak tahu ya ini bahasanya Sosi itu gimana, tapi kalau ada satu contoh yang menarik di Bhaskar adalah ketika dia mencontohkan heliosentris dan geosentris itu, Mas. Itu kan dua model yang berbeda untuk mendefinisikan realitas tadi itu, atau istilah yang minggu lalu logeston apa tuh? Ya itulah pokoknya yang Mas Diar bilang itu. Pokoknya Bhaskar bilang kalau oke, tidak masalah ketika ada dua model yang berbeda soal melihat realitas itu, tapi nanti tinggal bagaimana koroborasi apa ya yang untuk melihat bahwa mekanisme real itu seperti itu yang paling dekat. Jadi imaji kita tentang realitas atau pikiran kita tentang realitas itu dia tidak akan mempengaruhi realitas yang ada di sana gitu loh, Mas. Kalau Bhaskar sih, kalau sepenang aku dari pembacaan Bhaskar seperti itu. Itu bahasa mereduksi nggak kalau gitu artinya? Penekanan aja. Mau nggak mau pasti mereduksi. Oke. Mau nggak mau ini kalau menurutku ya, soalnya aku belum nemu relasi language sama domain real sih. Soalnya selama ini Bhaskar selalu ngutik-ngutik. Jujur aja dia selalu ngutik-ngutik pada close dan open system itu tadi, close. Jadi close system juga punya kelemahan. Ya bacaan ringan sih dia. Possibility mereduksi ya, Anaf. Oke. Iya. Berarti bisa disimpulkan dengan ringkasan dari Anaf itu nggak? Mereduksi bahasa, cuma kita tetap bisa mengakses the real yang nyata itu. Iya. Oke, kira-kira kayak gitu Kak Sosi. Apakah ada sanggahan lagi konsekuensi tertentu dari pertanyaan contoh itu? Jadi mikir sih, bener juga yang diulik sama Sosi itu soal bahasa itu. Bagaimana kalau bahasa itu ada sangkut pautnya dengan domain real bahasa? Kak Ajeng ya, sirkular nggak sih penalarannya? Kalau Bhaskar masih agak skeptis ke domain real, tapi juga mengasumsikan domain real itu Ajeng. Itu pertanyaan dari Kak Ajeng. Dan ini mungkin kesinggungan ya, pertanyaan Kak Sosi. Itu berindikasi bahwa ada kemungkinan salah karena tersebut berbeda dengan yang real, yang asli real karena definisi. Jadi kayak ada tidak ada gap yang hilang karena diprediksi. Oke, silakan Tangga. Yang lucu dari Bhaskar adalah dia di terakhir ngeyel, Mas. Ya sains itu progres gitu. Ngeyelnya di situ dia, di pembahasan bab terakhir tentang metaphysics and science itu, di appendix-nya. Terus gimana coba kalau udah kayak gitu, Mas?
Mungkin kurang dekat enggak anunya mic-nya. Jadi biar keras. Ya terus di yang terakhir dia bilang kalau ya udah sains itu progres. Di appendix terakhirnya dia ngomong kayak gitu. Nah itu terus gimana kalau udah kayak gitu? Berarti selama pemahaman kita tidak tepat tentang mekanisme, tapi kan usaha untuk mendapatkan atau mengakses mekanisme itu yang sebenarnya diinginkan oleh Pascal, yang kemudian Pascal sebut itu di situ. Kemudian untuk Mbak Ajeng, sirkular nggak sih? Gimana tadi Mas? Sirkular nggak sih? Kalau Pascal? Ya penalarannya sirkular nggak? Kalau misalnya kita ini masih skeptis terhadap yang real, domain real. Tapi kita mengasumsikan domain real itu ajek. Itu nggak apa? Sirkular nggak menurut kamu? Sirkular tuh gimana Mas? Sirkular maksudnya? Ini ada tambahan lagi bentar. Sirkular, jadi kayak dia belum berikan jawaban untuk itu sebenarnya, karena kan dia masih skeptis. Kayak begging the question itu. Saya lupa bahasa Indonesia begging the question. Atau mungkin Kak Ajeng bisa menjelaskan. Maksudnya, Oke, silakan Mbak. Maksudnya kayak kalau udah asumsiin, maksudnya kayak udah punya tesis bahwa mungkin secara epistemik aksesnya nggak bisa makin lengkap, tapi sebelum lengkap itu, tapi udah mengasumsikan bahwa mekanisme yang di domain real ajak gitu loh. Itu apakah itu jatuhnya asumsi atau apa gimana? Kayak buat Pascal-nya gitu kan. Nah gitu. Terus apa buktinya gitu kan jatuhnya? Iya bisa jadi sih. Bisa jadi Pascal terlihat terburu-buru di situ. Atau mungkin kesalahanku ketika membaca Pascal. Iya gitu Mbak. Oke. Dan mungkin kalau misalnya saya tangkap dari jawabannya Rangga tadi, mungkin domain real itu jadi tidak sirkular karena dia itu pengandaian, bukan? Dia pertanyaan utamanya Bhaskar itu kan bagaimana dunia ini harus terbentuk agar ilmu itu mungkin. Iya. Berarti domain real itu diandaikan harus ada jika agar ilmu itu possible, harus mungkin. Jadi kalau misalnya tidak domain real, Bhaskar mengandaikan itu tidak ada, ilmu tidak akan mungkin. Iya, karena itu kira-kira kayak gitu kan? Ya kurang lebih seperti itu, karena di awal tadi udah aku singgung, dia mengulik kalau seharusnya ada semacam pernyataan atau pertanyaan transendental untuk mengukuhkan bahwa sains itu realis, adalah dunia seperti apa sih yang memungkinkan sains itu ada gitu loh. Ya makanya mungkin yang tadi disinggung oleh Mas Diar itu semacam pengandaian ya kalau mekanisme itu jadinya. Kalau dengan jawaban seperti itu gimana, Kak Ajeng? Mungkin bisa ditulis atau langsung ngomong. Ini juga ada tambahan dari Kak Sosiawan. Ya, bisa salah. Kalau misalnya jawabannya itu mengandaikan progres, berarti jadi tidak ada yang saya pada definisi entitas real. Jika tidak ada, itu nggak akan cuma membuat progres tak ada. Oh, itu nggak cuma bikin progres, Pak. Jadi itu nggak cuma membuat progres nggak ada, tapi juga salah juga nggak ada karena hubungan definisi sama yang real itu nggak match ya. Tidak jelas. Oke, itu mungkin dijawab dulu, Rangga, gimana? Ya sih ya, udah kalau seperti itu harus balik lagi ke asumsi doang. Mesti asumsi pendasaran bahwa sains yang realis itu seperti itu, harus ada domain real. Entah mungkin jawaban kita yang kurang tepat atas domain real, atas keterbatasan bahasa, ya why not gitu loh. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Kak Anaf tadi ngasih itu jawab balasan, tapi kita ke Ajeng dulu ya. Pertanyaannya, tapi mekanisme ajeknya ini sih yang aku ragukan. Kayak diragukan kalau mekanisme itu ada,
tapi soal keniscayaan relasi antar elemen dalam mekanismenya. Oke, silakan gimana? Jadi sekarang memang membahas soal relasi antar elemen kan yang membentuk mekanisme itu. Tadi gitu. Gimana Mas? Oke, sudah? Enggak, tadi yang terakhir. Tapi mekanisme tadi mekanisme lalu ditanggapin lagi sama Kak Ajeng. Mekanismenya yang Ajeng itu yang diragukan. Keragukan misalnya gini, keragukan kalau mekanisme itu ada, tapi soal keniscayaan relasi antar elemen-elemen dalam mekanismenya. Mungkin kayak misalnya mekanismenya itu ada, tapi relasi yang di dalam mekanisme itu sendiri kan itu tidak bisa jadi pengandaian. Keniscayaan relasi antar elemen-elemen dalam mekanisme itu kan nggak bisa kita andaikan gitu saja. Iya sih, bisa jadi hal-hal yang kontingen itu dia saling berrelasi dan saling bertautan menjadi itu kemudian suatu hal yang niscaya dan kemudian itu membentuk mekanisme tertentu sehingga muncul sehingga sebelumnya ada daya kausal yang mendorong itu, makanya kemudian bertendensi untuk mempengaruhi di domain yang berikutnya, domain aktual dan domain empiris itu. Jadi atau sisi aku masih agak bingung sih sama yang dimaksud Mbak Ajeng tadi itu soal relasi antar elemen. Oke, mungkin Kak Ajeng bisa ngasih penjelasan dikit lagi tentang yang itu, relasi antar elemen. Apa ya? Gue nggak punya contoh yang itu banget sih. Cuma gue pernah dengarkan kalau di biologi itu kadang-kadang banyak eksperimen atau dari pengamatan, bukan eksperimen, sorry, dari sekian banyak pengamatan itu mekanismenya nggak selalu meskipun dalam tingkat pengamatan ya. Cuma kalau pengandaian kayak misalnya dalam domain real gitu itu juga berlaku kayak gitu, kayak mekanismenya sama terus, tapi eventnya nggak selalu keluar. Itu apa namanya? Asumsinya kan sebenarnya berarti ada hal-hal yang di-miss dari pengamatan gitu kan. Kalau misalnya bukan eventnya nggak reguler gitu kan. Tapi kalau misalnya pengamatan ini kayak kalau Bhaskar sendiri mengakui bahwa pengamatan itu nggak selalu sempurna gitu. Karena dia memastikan kalau memang yang asli itu jep gitu loh mekanismenya. Dan cuma pengamatan kita yang salah gitu. Kayak nggak tahu sih apa gue yang miss atau gimana. Ada yang aku lewatkan nggak? Yang ajek itu kan justru malah yang dikritik Bhaskar intinya seperti ini. Tadi kan ada sistem tertutup. Nah, di sistem tertutup itu pasti ada yang namanya pasti kita mengamati sesuatu hal yang kemudian kita sebut dengan konjungsi itu. Konjungsi event itu. Yang itu menjadi regularitas konstan, kemudian simpulkan itu menjadi hukum. Padahal ketika Bhaskar berbicara itu jangan-jangan masih belum, karena ada kemungkinan sistem yang terbuka yang bisa mengeksplanasi lebih lanjut, artinya sistem yang lebih mekanis seperti itu. Nah, kalau kita bilang mekanisme itu ajek, ya bisa dong mekanisme ajek, karena di asumsi Bhaskar mekanisme itu pasti ajek seperti itu. Itu asumsi yang itu yang aku. Lah kemudian ketika kita benturkan, lah terus gimana dengan chaos dalam tanda kutip, terus tiba-tiba ada perubahan dari realitasnya yang ada di sana gitu loh. Padahal kita misal realitas itu 1-10, tapi kita baru ngomongin realitas itu 1-5, terus tiba-tiba berubah lagi, bukan ke 10 lagi, terus tiba-tiba jadi ke 4 lagi. Misal realitas seperti itu. Berarti itu
kembali lagi ke dimensi sains sebagai transitif tadi, sebagai produk sosial tadi yang harus kemudian diperbaiki untuk melihat dimensi intransitif tadi. Oke, berarti jadi gini kan asumsinya Bascal itu berarti kalau ada iregularitas berarti itu kan karena kita transitif gitu kan, karena kita yang masih terus belajar istilahnya gitu kan, kita masih terus belajar untuk memahami yang udah ajak di domain real ya gitu nggak sih? Kalau kita menemukan anomali, kalau kita menemukan iregularitas gitu. Tapi kan kalau misalnya apa ya? Kenapa dia bisa mengasumsikan kalau realitas itu di domain real itu ajak, kalau misalnya itu nggak bisa dibuktikan di dimensi transitif, saya nggak bisa secara epistemological nggak bisa seluruhnya ketangkap gitu loh, kayak mengasumsikan seperti itu gitu. Terus ya bisa. Kenapa? Iya, kalau ajak berarti harus ada yang melatar belakangnya itu menjadi niscaya. Ya niscaya dunia real itu yang kemudian melatar belakangi domain-domain berikutnya kan seharusnya. Soalnya kan sebenarnya yang dia kritik adalah prediksian sebelumnya di positivisme dan di kosmo itu kalau asumsinya Pascal itu sendiri. Jadi ketika itu semua berarti ada satu domain yang masih belum terjawab, yang mengandaikan bahwa sains itu harus realis. Caranya gimana? Ya harus ada domain yang niscaya melatari itu. Dan membuat mekanisme sendiri terstruktur, terdiferensiasi sama bermodel hierarkis, mau nggak mau jadinya kan. Gitu sih. Oke, bagaimana? Ajeng, ada closing statement mungkin? Agak sulit sih ini. Gue masih ada keresahan sih. Gue cuma iya, soalnya kan masih ada optimisme gitu kan, Bascal. Optimisme tentang realitas sains gitu kan. Cuma optimismenya ini kayak buat gue kayak belum kebuktikan banget gitu loh. Kayak nggak tahu sih, mungkin gue aja sih. Udah, thank you ya, Angga, sorry. Oke. Ya apa Mbak, mungkin aku yang kurang pas. Oke, terima kasih Kak Ajeng. Tapi kayaknya itu pertanyaan yang mungkin perlu diperjelas oleh Rangga mungkin di artikel ya, mungkin ya. Untuk menjawab itu misteri-misteri tadi masalah tentang epistemologi, optimismenya, ontologinya Bascal itu kadang tidak bisa diterima para epistemolog. Iya, epistemologinya relativis. Oke, ini ternyata selama tadi Rangga dan Kak Ajeng tadi itu apa? Itu kayaknya harus diskusi. Ada diskusi yang berjalan di chat. Ya mungkin bisa dibacakan, Mas. Iya. Ini sudah agak panjang. Tapi kayaknya mereka berdua ini apa? Sedang berbicara sendiri. Mungkin Rangga bisa menengahi. Mungkin ini tentang masalah tadi. Mungkin ini jadi pertanyaan terakhir ya. Ini kita sudah mau jam 10. Mungkin Rangga bisa ngasih pandangan terakhir tentang ini apa? Tadi itu bahasa dan progresivitas ilmu. Tadi masalahnya di situ. Tadi Sosi bilang kalau misalnya bahasa direduksi itu progresivitas nggak mungkin. Tapi kan kalau misalnya tadi Bascar itu bisa. Mungkin terakhir, Rangga, sebelum kita tutup, silakan. Jadi menurutku kan aku mau ngasih penegasan lagi kalau Bascar ingin mengkritik tadi kesalahan epistemik. Kalau jadi apa yang kita ketahui tentang realitas dengan apa realitas itu sendiri kan nggak bisa kemudian kita reduksi. Makanya kemudian Bascar menggarisbawahi bahwa realisme saintifik itu penting untuk memahami realitas. Nah, realitas menurut Bascar ya, ini menurut Bascar dan via pembacaanku, itu
realitas harus dibentuk dengan cara stratifikasi tadi. Harus ada pembagian tadi. Nah, pembagian itu kemudian untuk menyelidiki kembali bahwa progres sains atau metateori sebelumnya, metodologi yang orang-orang pakai selama ini, positivisme atau orang-orang posmo itu, dia punya kelemahan masing-masing. Kelemahannya apa? Ketika di positivisme jelas mereduksi, di posmo juga dianggap mereduksi. Lah, kenapa mereduksi? Karena ada dimensi, ada domain yang belum terbaca, yaitu domain real itu. Nah, domain real, di sini penangkapanku itu niscaya gitu. Ada atau nggak ada ya, domain real tetap ada sebagai realitas. Dan domain real itu jelas menjadi daya kausal, kemudian membuat mekanisme di mana kayak tabel ini. Nah, ya udah kayak gini tok, selesai. Oke. Tapi untuk bentar Mas, bentar. Tapi untuk pernyataannya Anaf, aku nggak begitu kepikir kalau intransitif itu non bahasa, object science is iya, tapi transitif pasti ada muaranya bahasa di situ. Aku juga takut ketika aku ngomong Bhaskar dengan cara seperti ini, takut jadi posmo banget gitu loh. Kalau seorang ilmuwan nggak bisa terlepas dari bahasa ketika realitas kemudian dibatasi dengan bahasa itu sendiri. Tuh. Keberatan terakhir pada domain intransitif berarti mind independent word, fully independent. Iya. Iya. Tesisnya Bhaskar bagaimana memperkuat itu ya dengan cara itu, membaca domain real sebagai mind independent tadi. Buat Anaf gimana sih? Oke. Aku bingung, jadi balasnya satu beda. Oke, Tangga. Mas, kalau menurutku ada satu kelas lagi untuk Anaf dan Sosi deh. Iya, sebetulnya itu domain real, observable dan unobservable dalam filsafat. Iya. Nanti kita perlu buatkan itu apa? Iya. Buat mereka berdua sepertinya. Soalnya aku belum sampai ke sana, Mas. Oke. Mungkin aku harus baca lebih lanjut soal. Menarik sih. Terima kasih masukannya sama Mbak Ajeng tadi. Aku juga mikir 2 kali soal itu. Apalagi Sosi soal bahasa. Oke, kayaknya itu perlu dilanjutkan di diskusi berikutnya ya. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Rangga sudah memperhatikan tentang Bhaskar. Teman-teman semua, terima kasih partisipasinya. Kita kembali lagi besok. Untuk besok ini ya, kita tidak mulai jam 8. Besok The Grand Theory of Truth kita mulai jam 3. Jam 3 sore. Kita pembicaraan Setiawan Permadi, Ketua Logika dan Semantik di Zeno. Dan nanti kita juga jangan lupa nggak berhenti besok, kita masih ada extend supplementary lecture di tanggal 21 dan tanggal 22. Oke, teman-teman terima kasih banyak sudah ada berpartisipasi. Sampai ketemu besok. Oke, terima kasih semua. Sampai jumpa.